Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Ibu pada pelajaran tematik tema 7 subtema 1. Kali ini kita akan belajar pembelajaran yang kelima. Sebelum belajar, kamu persiapkan dulu buku tulis, alat tulis, dan buku paketnya. Setelah itu kita berdoa bersama-sama. Dimulai dari halaman 37, pembelajaran yang kelima, materi yang akan kita pelajari yang pertama, mengidentifikasi manfaat teknologi produksi pangan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, mengidentifikasi keragaman individu dalam kehidupan sehari-hari di sekitar. Yang ketiga, mengamati cara mengukur volume benda dengan satuan tidak baku. Ayah membaca dan mengidentifikasi isi teks. Wayan sedang berlibur ke Yogyakarta. Ia mengunjungi paman dan bibinya. Bibi dan paman Wayan adalah pengusaha tempe dan tahu. Dilanjut halaman 38. Teks yang berjudul Membuat Tempe. Wayan sedang berada di rumah paman dan bibinya di Yogyakarta. Wayan merasa senang berada di sana karena mereka ramah dan baik. Selama di Yogyakarta, Bibi mengajari Wayan cara membuat tempe dan tahu. Setiap hari mereka membuat tempe dan tahu dibantu oleh beberapa pegawai. Paman Wayan akan menjual tempe dan tahu ke pasar-pasar atau warung sayur. Namun ada juga yang membeli tempe dan tahu paman ke rumah. Ternyata cara membuat tempe sangat mudah, dibutuhkan beberapa bahan yaitu kacang kedelai, ragi tempe, dan daun pisang atau plastik. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kalau masih kotor, apalagi masih ada kulit kacang kedelai, pasti tempe yang dibuat menjadi tidak enak. Kacang kedelai yang sudah bersih direndam selama 12-18 jam. Kacang kedelai dicuci kembali hingga kulitnya terlepas. Di tempat paman Wayan ada mesin pengelupas kulit kedelai. Mesin itu akan mengupas kulit kedelai dan membagi kedelai menjadi dua bagian. Kata pamannya, kalau tidak punya mesin penggiling untuk memecah kedelai, maka biasanya mereka menaruh kedelai ke dalam karung kemudian menginjak-injaknya. Selanjutnya, kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Jika kacang kedelai sudah hangat, maka taburilah dengan ragi tempe. Ragi tempe membantu proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Pemberian ragi tempe ada takarannya. Jika kita memberikannya tanpa diukur, maka tempe tersebut tidak akan terbentuk, bahkan bisa busuk. Kacang kedelai yang sudah ditaburi ragi dibungkus dengan daun pisang. Jika tidak ada daun pisang, plastik juga boleh. Perlu waktu selama 1 atau 2 hari sebelum kacang kedelai menjadi tempe. Cara membuat tempe terlihat mudah. Tuhan menciptakan kedelai yang banyak manfaatnya untuk kita. Menurut Bibi Wayan, tempe dan tahu adalah salah satu hasil teknologi pangan dari hasil pertanian. Teknologi pangan merupakan pengetahuan tentang bahan makanan yang digunakan untuk proses pembuatan makanan. Lanjut halaman 39. Sebenarnya Wayan juga diberitahu oleh paman dan Bibi bagaimana cara membuat tahu, namun Wayan masih ingin mempraktekannya di lain waktu. Setelah membaca, Ayah mencoba menceritakan kembali isi teks itu nggak usah ya. Lalu Ayah berlatih menuliskan proses pembuatan tempe. Nah, di situ ada proses pembuatan yang hilang ya dalam pembuatan tempe apa saja ya ditulis. Nah, di situ ada urutan. Lalu dilihat apakah ada yang hilang dalam pembuatan tempe tersebut ya, apa saja dituliskan. Lalu halaman 40 Ayah mendiskusikan manfaat dari teknologi pangan. Kamu bisa bertanya kepada teman saja ya atau kepada orang tuamu. Setelah itu Ayah menulis arti kata dan contoh kalimatnya ya pada teks membuat tempe. Nah, di situ ada pegawai artinya apa. Kamu bisa bertanya kepada teman atau kepada orang tuamu di rumah ya. Setelah itu, buatlah kalimat baru menggunakan kata-kata di atas ya. Pegawai, misal contohnya pegawai itu bekerja pada pagi hari ya dan pulang sampai malam hari.
Dibuat kalimat ya, ragi, lalu halaman 41 mesin, kukus, teknologi, proses ya. Nah, dibikin kalimat. Lalu ayah mengamati volume bangun ruang. Paman Wayan menuju ke arah satu karung besar kedelai. Kedelai-kedelai tersebut hendak dibuat tempe dan tahu. Paman Wayan menyuruh seorang pegawainya menempatkan kedelai tersebut ke dalam beberapa wadah. Wayan menghitung banyaknya keranjang berisi kedelai agar dapat menampung seluruh isi karung yang besar itu. Ternyata ada 8 buah keranjang. Artinya volume satu karung besar berisi kedelai sama dengan 8 keranjang berukuran sedang. Dilanjut halaman 42, ayah berlatih membandingkan volume benda ya. Amati gambar berikut, lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak ya. Tentunya kamu sudah mengetahui ya dari gambar tersebut yang mana volume yang lebih banyak. Dilingkari dari nomor 1, 2, dan 3 yang volumenya lebih banyak. Dilanjut halaman 43. Melakukan percobaan mengukur volume ya. Kamu bisa melakukannya bersama orang tua ya, berdiskusi bersama orang tua, melakukan percobaan mengukur volume. Ikuti langkah-langkah. Yang pertama, kumpulkan beberapa wadah yang berbeda bentuk dan ukuran. Lalu siapkan alat ukur berupa beberapa gelas plastik berukuran sama. Isi penuh setiap wadah. Ukur volume dari air di setiap wadah dengan menuangkan ke gelas. Lalu catatlah berapa gelas yang diperlukan untuk menampung setiap air dalam wadah. Benda apa yang memiliki volume paling banyak dan benda apa yang memiliki volume paling sedikit. Coba ukur volume benda lainnya yang terdapat di sekitarmu. Apa saja ya, terserah kamu. Lalu ayah berdiskusi mengamati keberagaman sifat individu ya. Kita baca teks dialog. Ahmad, Bu, tadi pagi aku berkunjung ke pabrik es krim. Sambil melihat-lihat pabrik, kami melihat cara pembuatan dan mencicipi es krim. Susi, kok kakak tidak dibawakan es krimnya? Itu kan makanan kesukaan kakak. Ahmad, kalau aku bawa es krim dari pabrik nanti meleleh kak. Aku tahu kok kakak suka sekali es krim. Tadi aku membeli es krim di warung dekat rumah pakai uang jajanku. Ini es krimnya kak. Susi, terima kasih ya Ahmad, kamu memang adikku yang baik. Ibu, jangan lupa berdoa sebelum makan Susi. Dengan begitu kamu mensyukuri makanan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Lanjut halaman 44 ya. Tarik garis dari gambar tokoh ke sifat yang sesuai dengan dialog yang tadi dibacakan ya. Tokoh ibu, sifat yang dimilikinya apa? Lalu Ahmad dan Susi ya, ditarik garis. Lalu ayah mencoba memerankan teks dialog ya. Dalam memahami keberagaman sifat individu di rumah, kita dapat mengembangkan sikap tenggang rasa yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk teks dialognya kamu bisa mempraktekannya di rumah ya, bersama temanmu atau bersama anggota keluargamu. Dilanjut halaman 45 untuk kegiatan bersama orang tua. Membantu siswa dalam mengenali sifat-sifat anggota keluarga di rumah. Nah, itu bisa bertanya jawab saja ya, nggak usah dikerjakan. Oke, cukup sekian dari Ibu. Jika masih ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.